Alhamdulillahirobbil alamin. Jumat berkah. Salam Indonesia damai. Kak Rewel, jangan lupa like and subscribe channel Tony Aling ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tony Aling. Salam Indonesia damai. Kak Rewel. Selamat siang para netizen yang bahagia. Semoga Anda semuanya sehat selalu ya, selalu dilancarkan segala urusannya. Amin. Alhamdulillahirobbilalamin. Kembali lagi saya ucapkan, karena sebagai laki-laki muslim ya, saya masih diberikan kesempatan untuk bisa nih ya sholat berjamaah di masjid ya, untuk menunaikan sholat Jumat. Nah itu wajib ya kan. Alhamdulillahirobbilalamin juga saya ucapkan ketika saya masih bisa diberikan kesehatan ya, benar-benar rezeki ya, yang sering kita lupakan bener ya, yang sering kita syukuri ya, jarang kita syukuri, itu rezeki kesehatan ya. Dimana kan kalau badan kita sehat ya, badan kita fit ya, kita bisa ya kan, atau bisa melakukan aktivitas normal seperti biasanya. Alhamdulillahirobbilalamin juga saya ucapkan ketika saya masih diberi kesempatan ya. Kesempatan untuk apa? Nah kan seperti itu ya. Ya kesempatan masih bisa bernafas, masih bisa melek ya. Dengan itu kan kita masih bisa diberikan kesempatan untuk mencari rezeki, bekerja, mencari rezeki, habis itu membahagiakan keluarga ya kan, membahagiakan orang-orang sekitar, habis itu menikmati hidup, menikmati alam, indahnya alam Indonesia ini dan lain-lain. Nah, menurut saya ini kan suatu rezeki yang memang kalau saya sendiri ini benar-benar sering luput ya, jarang disyukuri. Maksudnya itu ngehnya itu loh ya. Kadang kan kita kebanyakan rezeki itu ya kebanyakan kita refleks bilang alhamdulillah itu ya ketika kita dapat uang. Nah kan jadi selalu identik dengan uang dan uang. Nah ya kan. Nah saya mendapatkan info juga. Nah ya kan, ini ya, makanya itu ya, bahwa kesehatan itu benar-benar rezeki yang paling utama beneran. Saya mendapatkan info juga bahwa Bang Ferry Kunya, nah ya kan, dilihat ya kontennya udah lama gak buat konten, bahwa Bang Ferry Kunya lagi terkena musibah ya, lagi terkena atau terpapar COVID-19 ya. Jadi saya mendapatkan kabar itu dan saya konfirmasi langsung. Jadi memang sudah beberapa hari ini ya, sudah hampir 5 hari Bang Ferry Kunya ini terkena dan lagi isolasi mandiri ya, terkena COVID-19. Nah Bang Ferry berpesan, bro lu mumpung lagi sehat, nah ya kan, coba taati apa yang dianjurkan pemerintah. Dalam artian itu ya, kita menerapkan ya kan 3M itu ya kan, menjaga jarak, habis itu pakai masker dan cuci tangan. Nah itu kan hal simple yang bisa kita usahakan untuk mencegah kita terpapar dari COVID-19. Nah ya, jadi dilihat aja ya kontennya Bang Ferry, kan sudah lama tuh ya dia gak muncul. Itu dia ya info yang bisa sampaikan. Nah oke, semoga Bang Ferry cepat pulih, proses isolasi mandirinya ya, proses pemulihannya cepat pulih, cepat sembuh kembali dan dijauhkan lagi ya dari COVID-19. Ini kita syukuri ya, di pandemi seperti ini di Jakarta bro, meningkatnya sangat meningkat sekali COVID ini. Dan kalau kita sekarang masih sehat, alhamdulillahirobbilalamin, patut kita syukuri dan patut kita jaga ya, patut kita jaga dan ikuti segala program atau anjuran pemerintah tentang COVID ini. Nah ya, oke, di sini saya ingin berbagi kisah aja nih ya kan. Selama udah 4 bulan ini saya sudah ini ya, kasarannya sudah memilih menjalani apa yang saya suka. Dalam artian 4 bulan ini saya sudah tidak bekerja lagi, melepaskan ya pekerjaan yang menemani saya selama 11 tahun terakhir sebagai karyawan swasta di hotel. Nah itu kan, di 11 tahun itu bayangan aja ya, 11 tahun bro jadi pegawai
ya, setiap bulan mendapatkan gaji yang pasti ya, segini gini ya, alhamdulillah ketika syukuri ya. Namun memang akhir-akhir ini ya kan, saya sudah berpikir panjang, saya sudah memiliki ini ya, alasan yang kuat, tekad yang kuat agar saya ingin ya memulai kegiatan baru. Kegiatan baru ini maksudnya saya ingin menjalani apa yang saya suka. Nah, yang saya suka ini ya, saya bagaimana caranya nggak terikat waktu nih ya kan, nggak terikat waktu itu, nggak terikat jadwal kerja, kasarnya kan seperti itu ya. Saya kerja di hotel di bagian bidang jasa, dimana kalau tanggal merah ya kita tambah sibuk ya kan, hari besar kita tambah masuk kerja. Nah ya kan, sekalinya libur ya itu juga di hari Senin, Selasa ya. Jadi ketika weekend, hari besar ya kita tambah kerja ya kan, karena hotelnya kan tambah rame. Nah di situ kan otomatis waktu saya bagi keluarga itu sangat kurang sekali. Nah di situ alasan saya sih cukup itu ya. Saya memilih keluar dari hotel itu karena saya ingin mudik ya. Ingin mudik dalam artian itu saya udah lama sekali ya jarang mudik ya. Saya benar-benar merasakan ngenesnya sekali orang tua. Ya sudah, saya ingin mudik, ya berarti saya harus keluar dari kerjaan. Karena kalau ketika kerja di hotel itu libur saat lebaran itu bisa sih bisa, cuma nggak bisa lama gitu loh bro. Maksimal cuma 5 hari. Perjalanan 2 hari, di sana 3 hari. Nah, saya ingin lama dan saya ingin memulai kehidupan yang baru. Nah, selama 4 bulan ini apa yang saya suka? Ya, yang saya suka, saya ingin berusaha sendiri ya kan, berwira swasta ya. Karena kan kalau tak terikat waktu itu apapun bisa kita kerjakan ya. Ya, saya mulai jualan ya kan, jualan baju online, jualan wedang uwu ya, habis itu menerima segala macam travel ya untuk wisata di Malang sini. Habis itu ya sambil dengan nyambi dengan konten ini. Ya alhamdulillah ada saja. Ya jadi memang banyak kata-kata ya. Bekerjalah seperti Anda tidak membutuhkan uang. Wah, ini dalam banget nih maknanya ya kan. Berkaryalah seperti Anda tidak ada yang menontonnya. Nah, ya jadi ya bekerjalah dengan ikhlas ya. Ya, bekerjalah dengan ikhlas. Jadi memang kalau kata tokoh Semar ini ya kan, nah ini kebetulan kemarin jadi Polaman juga ya, ke wisata Polaman, wisata situs sejarah kan ada Watu Semar. Nah tokoh Semar ini mengatakan kalau kita bekerja dengan ikhlas nih ya, bekerja dengan ikhlas, bisa kaya bisa tidak. Nah bisa kaya bisa tidak, tapi meskipun tidak kaya, ketika kita butuh duit itu akan selalu ada. Itulah ya. Makanya ketika saya berwisata di Polaman itu ya kan, di kontennya kan sudah saya bertemu ini ya. Ketika saya menelusuri desa, menelusuri wisata-wisata di desa, di pelosok-pelosok desa, itu benar-benar gimana ya? Saya benar-benar merasakan wah, ini saya. Ini pribadi saya. Jadi saya itu melakukan ya membuat video ya kan, belakraan ya, dengan senang hati ya kan, dengan senang hati, dengan ya secara ikhlas saja, secara ikhlas benar-benar memang nggak ada biar viewnya banyak, ini enggak kan. Jadi ya saya sukanya di sini. Nah nih bayangin aja nih, ketika saya di Polaman ya kan, ternyata Polaman itu tempat orang-orang ya sekedar berkunjung saja, menenangkan diri, menenangkan pikiran, karena memang auranya itu ya kan, auranya membawa tenang ya, di view-nya hutan, banyak pohon beringin. Nah itu saya bertemu dengan Pak Wawan saat ngopi itu ya. Pak Wawan ini ya, beliau bercerita, mana apa ya, saya ceritakan ini kalau Pak Wawan nonton ya. Beliau cerita hidup 20 tahun di Gunung Arjuna. Nah ini bagi para pendaki gunung ya, mungkin kenal Pak dengan Pak Wawan ini. Waduh, saya gak punya fotonya nih ya. Saya kira tinggal 20 tahun di Arjuna itu, di Gunung Arjuna itu ya tinggal di bawahnya ya kan, di kampungnya. Ternyata enggak mas, saya tinggal di gunungnya, di puncaknya, di hutannya 20 tahun. Saya kan itu kan kalau menurut saya orang ini ya normal milenial ya, nganggur sampean Pak ya. Kenapa sampean melakukan itu?
Ya karena saya suka dengan alam, Mas. Karena saya suka dengan hal-hal yang memang bisa mendamaikan, bisa menenangkan pikiran. Saya tinggal di hutan nggak takut sama sekali. Saya tanya, sampai nggak takut tak gini ini? Lah ngapain takut, Mas? Kita suka kok. Kita suka kok hidup di alam, ya kan? Cobain deh, Mas, ya, katanya ya. Hidup di alam itu sampai sering belakraan ya ke alam itu membuat mental kita itu berubah dalam artian nggak mudah marah, positive thinking selalu, tingkat menghargainya itu ya sesama makhluk hidup, ya kan, sesama ya, tingkat menghargai, tingkat menjaganya itu akan tinggi, beneran, Mas. Nah, di sini juga Pak Wan menceritakan, saya gak bakalan turun, Mas, kalau memang tidak untuk menikah. Jadi Pak Wawan ini udah menikah 5 kali, bro. Nah, istrinya yang dibawa ke wisata Polaman itu istri yang kelima. Oh, Pak, kok istilahnya kan, wow, menikah 5 kali, bro. Ya, jadi selama 20 tahun itu, ya kan, tinggal beberapa tahun turun untuk menikah. Ya, rumah tangga, habis itu mungkin bercerai, naik lagi, ya kan. Mau menikah, turun, bercerai, naik lagi, sampai saat ini yang terakhir, yang kelima, Pak Wawan ini sudah menetap di Bedali Lawang, ya, sudah menjadi manusia normal. Nah, manusia normal ya, maksudnya menjalani kehidupan yang biasa, ya, hidup di desa, gak di gunung, ya kan, berumah tangga dan lain-lain. Nah, di situ banyak cerita yang saya dapatkan, ya. Ada juga nih saya bertemu dengan dengan sepasang suami istri yang menurut saya sudah sepuh sekali, ya. Umurnya yang laki-laki itu mungkin 60-an, ya. Yang ibunya, istrinya itu mungkin umur 50-an. Nah, sepasang suami istri ini seneng, ya kan. Mereka itu tiap hari kalau ada waktu selalu main berdua. Mainnya kemana ya? Ke wisata-wisata yang murah, ya, ke wisatanya ya dari rumah nganggur hanya untuk ngopi, ya kan, di tempat wisata. Udah, mereka gak ikut renang misalkan, ya udah hanya untuk melihat suasana. Itu benar-benar menurut saya ini, ya, bayangan aja ya, saya yang 11 tahun biasa, maksudnya jarang bisa ada waktu untuk berwisata, ya kan, maksudnya intens nih ya berwisata. Ketika sekarang, ya, ketika kita mau masuki desa, itu beneran ya bikin kita itu tenang, ya. Orang-orangnya, melihat orang-orangnya itu bener-bener ramah, penuh senyum, kayak gak ada beban gitu loh, bro, ngelihatnya ya. Jadi kita itu ikutlah aura-aura positifnya. Nah, itulah ya perubahan mental yang saya terima, ya kan, pengalaman hidup yang saya terima. Belum kembali lagi bertemu dengan Mas Hakam, ya kan, pertemuan yang tidak sengaja. Habis itu kan sekarang lanjut terus ya buat konten dengan Mas Hakam. Mas Hakam ini orang yang berhasil umroh nih ya, hanya dengan modal bersepeda itu bisa umroh. Nah, itu kan dibutuhkan apa ya? Dibutuhkan keyakinan, dibutuhkan benar-benar positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Tuhan kita. Nah, ya kan kita, wah gak mungkin naik sepeda, bro, ke Mekah. Wah, itu bullshit. Wah, itu wah. Tapi ya nyampe kan ada jalannya juga. Nah, itu di situ banyak saya mendapatkan pelajaran. Nah, dari semua omongan ini saya ingin mengajak ya kepada Anda semuanya, yuk ya, di masa pandemi ini mari kita terapkan ya, mari kita terapkan, jangan remehkan COVID ya. Anda mau percaya atau tidak percaya, minimal Anda tidak meremehkan, tetap menjaga kebersihan ya kan, memang wajib ya kan kita menjaga kebersihan ya. Habis itu ya biar badan kita sehat ya, apalagi kita sebagai laki-laki, kepala keluarga ya kan, selalu jaga kesehatan agar bisa terus berusaha nih ya, mencari rezeki ya kan, membahagiakan anak dan istri. So, terima kasih dari saya ya, semoga apa yang saya sampaikan ini ya benar-benar bisa lah ya sedikit. Saya ini lagi di fase lagi meyakini, kan banyak kan jalani apa yang kamu sukai, karena dengan kamu menjalani apa yang kamu suka, kamu itu gak bakalan terpaksa, kamu itu gak bakalan ngeluh, kamu itu gak bakalan kerja karena ini karena itu, ya ikhlas saja ya.
Meskipun kata orang, kamu main tok, gak kerja tah, wah kamu gini-gini ya. Nah ya, jadi saya semua omongan sudah saya dapatkan, tapi ya karena ini yang saya suka ya kan, ya nggak ada masalah. Yang penting saya tidak mengganggu, nah ya kan, tidak mengganggu orang. Dan saya juga ya kalau masalah bekerja mencari duit ya mencari duit ya kan. Oke, terima kasih. Salam Indonesia damai, gak rewe-rewe.